Wow, saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Kita udah ada di bagian-bagian terakhir. Sebelum kita melanjutkan serial khotbah kita tentang 33 hal dahsyat, 33 hal penting tentang penginjilan. Karena saya percaya gereja ini adalah gereja mujizat. Gereja ini adalah gereja keluarga. Gereja ini gereja sukacita. Tapi gereja ini juga gereja penginjilan. Jadi 4 pilar dari gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center dari awal berdirinya. Dan itu yang membuat kita tetap teguh meskipun di tengah pandemi seperti hari-hari ini. Meskipun kita hanya berjumpa melalui daring seperti ini. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita punya pilar yang sangat jelas dari gereja ini. Yang pertama, gereja ini adalah gereja mujizat. Yang kedua, gereja ini adalah gereja keluarga. Kenapa mujizat? Karena kita percaya. Kita bisa ada sebagaimana kita ada. Setiap hari itu adalah bagian dari mujizat Tuhan. Kenapa gereja kita keluarga? Bahwa gereja ini bukan bioskop yang cuma datang nunggu filmnya apa sih. Gereja ini bukan restoran. Menunya apa sih, yang masak siapa sih gitu ya kan. Yang khotbah siapa sih, oh si Gilbert, malas ah. Gereja ini bukan bioskop. Gereja ini bukan restoran. Gereja ini bukan hotel, ya kan? Pokoknya kalau lagi ada masalah ya udahlah datang sebentar. Gereja ini juga bukan rumah sakit, tapi this church is a family, keluarga, saudara, ya kan? Kesatuan tubuh Kristus, saudara, ya kan? Dan itu juga mengajar kepada kita fokus pada pengajaran keluarga. Makanya salah satu yang kita selalu ingatkan, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Jadi gereja ini adalah gereja mujizat. Gereja ini adalah gereja keluarga. Gereja ini adalah gereja sukacita. Itu sebabnya jangan kaget kalau orang bilang, ih apa sih Gilbert itu kalau khotbah sampai ketawa. Kayaknya Gilbert itu kayak gak menghargai gereja hadirat Tuhan. Kadang-kadang dia joke sendiri, dia tertawa sendiri, dia buat jemaat tertawa. Itu stand up comedian yang gak laku kali dia. Hey, saya percaya Zefanya 3:17. Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dia bergirang karena engkau dengan sukacita. Makanya dari dasar itu kita percaya gereja ini adalah gereja sukacita. Tapi gereja ini juga adalah gereja penginjilan. Artinya setiap orang di gereja ini bukan jemaat awam, tapi para penginjil-penginjil yang sedang mentuntaskan amanat agung Kristus. Pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Makanya setelah pembahasan kita tentang 33 tugas gereja di akhir zaman, saya mau mengupas 33 minggu kemudian tentang penginjilan. Karena saya mau setiap jemaat Tuhan menjadi jemaat yang menginjil, menjadi jemaat yang mentuntaskan amanat agung. Karena amanat agung bukan hanya buat hamba-hamba Tuhan tertentu, bukan buat hanya pendeta-pendeta, bukan hanya mereka lulusan sekolah teologi. Kalau saya bisa sekolah teologi, why not? Kalau saya bisa ambil Bible course, why not? Kalau saya bisa ambil sekolah Alkitab, why not? Kalau saya bisa ambil sekolah penginjilan, why not? Tapi yang saya mau jelaskan, untuk setiap mereka yang sudah bertobat, kata Alkitab, kita dipindahkan dari gelap pada terang. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dari hamba iblis menjadi hamba Tuhan. Dari hamba kesenangan daging menjadi hamba tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya saya suka cita dan saya look forward untuk 33 minggu membahas tentang penginjilan ini. Dan saya berdoa setiap jemaat sekalian terbakar oleh api penginjilan. Semangat untuk mentuntaskan amanat agung Kristus. Pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Nah sekarang kita masuk pada 33 tugas gereja di akhir zaman pada bagian yang ke-30. Berarti remember, tinggal 3 minggu lagi. Berarti tepat selesai bulan November. Kita masuk bulan Natal. Wow, resilient. Kita masuk pada ketangguhan. Dan salah satu ciri orang-orang tangguh, dia bukan hidup untuk dirinya, tapi dia menyelamatkan orang lain. Wow, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di bagian ke-30 ini kita akan membahas tentang, wah ini banyak yang langsung keluar nih. Banyak yang bilang, cari pendeta lain lah, cari gereja lain lah, cari online lain lah gitu. Karena hari ini tugas gereja di akhir zaman lah memiliki roh yang suka memberi. Jangan punya roh pelit. Orang Manado bilang jangan punya roh skakar. Jangan punya roh koncudu. Tapi harus memiliki roh yang suka memberi.
Dan memberi ini bukan hanya soal materi. Karena melayani dan memberi, dua hal yang gak bisa dipisahkan. Dan orang yang sudah bertobat akan mengalami 3 hal dahsyat dalam hidupnya. Yang pertama, bersyukur. Dan karena dia bersyukur, dia melayani. Dan tidak ada orang bisa melayani kalau semangatnya tidak memberi. Jadi ini saya beri nama segitiga keselamatan. Bahwa orang yang sudah diselamatkan, dia akan bersyukur. Dan orang yang bersyukur otomatis akan melayani. Dan orang yang melayani pasti punya semangat memberi. Dan ini bukan hanya dalam gereja, dalam keuangan, bukan. Dalam masyarakat. Kalau dia bersyukur Tuhan sudah selamatkan dia melayani, dia mau jadi berkat. Dia mau berbuat yang terbaik. Dan karena itu semangatnya bukan mengambil. Saya ingat Kapolri yang lalu. Bapak Idam Aziz. Jenderal Idam Aziz. Dalam satu pengarahannya kepada Kapolda seluruh Indonesia. Beliau tekankan. Pemimpin tidak boleh mengambil. Pemimpin tidak boleh mengambil apa-apa. Satu-satunya yang boleh diambil oleh pemimpin adalah tanggung jawab. Wah, luar biasa. Karena pemimpin, spiritnya adalah memberi. Tapi kalau kita pemimpin yang bukan bersyukur, kita pemimpin yang memang ingin berkuasa, ujung-ujungnya bukan melayani tapi memerintah. Arogan, memaksakan kehendak. Makanya segitiga iman dalam kekristenan kita percaya. Kita bersyukur, kita melayani, kita memberi. Itu dalam segala hal. Dalam pekerjaan kita, dalam keluarga rumah tangga kita, di masa muda kita karena kita bersyukur. Dimanapun kita berada kita melayani. Dan semangat kita adalah memberi kasih, memberi perhatian. Memberi tumpangan, memberi uluran tangan, memberi kekuatan buat orang lain. Karena semangat kita bersyukur, melayani, dan memberi. Klik. Kisah Rasul 20 ayat 32 sampai 38. Paulus bilang apa? Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Jadi Paulus mau berpisah pada jemaat Tuhan ini. Dan Paulus jelaskan. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Jadi Paulus jelaskan, karena aku bersyukur aku sudah melayani. Aku bersyukur karena aku sudah ditangkap Tuhan. Aku bersyukur karena aku sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Aku tidak merasa bahwa pusat dari segala sesuatu yang adalah hidupku. Kalau aku diperintahkan Tuhan ke tempat lain, untuk itu aku dipanggil untuk melayani. Dan aku tidak berpikir, wah nanti bagaimana. Aku menyerahkan kamu kepada firman kasih karunia. Karena apa? Karena dasarnya aku tidak mencari keuntungan. Spiritnya bukan take, tapi spiritnya give. Pak, apa yang kau sudah berikan buat istrimu? Jangan tuntut apa-apa, Pak. Hidup itu kalau mau tenang jangan tuntut apa-apa. Makin banyak kita menuntut, makin kita kecewa. Kalau saudara setuju sama saya, ketik di live chat. Makin banyak saya menuntut, makin banyak saya kecewa. Kenapa banyak anak muda kecewa hari-hari? Karena terlalu banyak menuntut. Kenapa banyak suami kecewa hari-hari? Karena terlalu banyak menuntut. Kenapa banyak istri kecewa hari-hari? Karena terlalu banyak menuntut.
Kenapa banyak mertua kecewa hari-hari ini? Karena terlalu banyak menuntut. Kenapa banyak menantu kecewa hari ini? Karena terlalu banyak menuntut. Mulai hari ini belajar dalam hidup ini bersyukur. Dan karena semangat kita bersyukur, kita mau melayani. Dan karena kita mau melayani, maka kita memberi. Kita bukan mengambil, kita bukan merampas. Kita bukan menuntut yang ujung-ujungnya kecewa. Tapi kita justru memberi, kita melayani. Maka ujung-ujungnya kita akan senantiasa bertahan dalam segala sesuatu. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kalau kita tidak menuntut apapun, maka hidup ini kita tidak akan kecewa terhadap apapun. Pak, Bu, adik-adik muda yang sedang kecewa. Saya cuma mau tanya sama saudara. Mau keluar dari kecewa enggak? Kalau saudara bilang sama saya, mau, ini caranya. Stop menuntut. Sekarang mulai bersyukur. Tuhan, meskipun aku disakiti, aku tahu aku tidak pernah dipermalukan. Tuhan, meskipun sesuatu diambil daripadaku, aku tahu Engkau akan menggantikan yang berlipat kali ganda. Tuhan, aku bersyukur. Meskipun aku sekarang menghadapi hal yang susah karena apa yang dikerjakan oleh mereka. Tapi aku percaya Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Dan mengatur hal-hal yang dahsyat dalam kehidupanku. Kecewa itu menyusahkan. Kecewa tidak bisa diselesaikan kalau orang itu berubah. Saudara pikir saudara bisa bebas dari kecewa ketika orang itu minta maaf sama saudara? Enggak. Kecewa itu soal diri kita kok. Saya mau biarkan diri saya dikuasai oleh kekecewaan atau saya mulai belajar bersyukur. Dengan saya bersyukur, saya kemudian akan punya jiwa melayani. Karena saya punya jiwa melayani, maka saya akan punya jiwa yang selalu memberi dan siap berkorban. Ayo kita lihat selanjutnya. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Lihat ya. Karena spiritnya adalah thanks. Karena spiritnya give thanks. Spiritnya bersyukur. Maka semangatnya melayani. Dan rohnya dalam dirinya adalah roh yang memberi. Ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus apa? Membantu, lihat kan, memberi kan, membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau tiba-tiba jiwa saudara berontak dan berkata, itu kan untuk orang kaya pendeta. Kalau saya yang miskin mah, saya masih harus menerima baru bisa memberi. Loh saudara, gue yang kasih dalam Tuhan. Mana yang lebih dulu? Menerima baru memberi? Atau dengan memberi kita menerima? Saya percaya ini lingkaran kemuliaan. Awalnya kita menerima segala sesuatu dari Tuhan. Kita mendapatkan hidup, kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan berkat, kita mendapatkan nafas. Kita mendapatkan begitu banyak dari Tuhan. Dan hukumnya adalah, rumusnya adalah, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati dalam tanggung jawab yang lebih besar. Semiskin-miskinnya saudara, masih ada orang yang lebih miskin dari saudara. Mulai aja memberi ke situ. Karena selalu saya bilang, untuk apa yang ada pada kita, maka ada 3 titipan Tuhan di situ. Yang pertama, kalau Tuhan memberkati kita, maka yang pertama ada titipan Tuhan untuk keluarga kita. Supaya orang-orang di keluarga kita juga bisa menerima berkat yang Tuhan percayakan kepada saudara. Makanya suami istri gak ada istilah, ini uang saya, uang kamu. Alkitab bilang keduanya satu. Apa yang mama papa terima itu untuk anak-anaknya juga. Apa yang mama terima itu untuk papa juga. Harus ada satu kesatuan. Lalu yang kedua ada titipan untuk orang-orang miskin. Artinya ada orang-orang yang lebih miskin dari saudara. Saudara mungkin menatap saya dan berkata, saya miskin pendeta. Tapi ada yang lebih miskin dari saudara. Saudara mungkin berkata, saya nggak ada makanan. Tapi ada orang yang bukan hanya nggak ada makanan, tapi sedang terbaring di rumah sakit. Saudara memang nggak ada makanan, tapi saudara masih sehat. Masih bisa bekerja. Ngerti maksud saya?
Dan titipan yang ketiga adalah titipan untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga Injil terus dapat diberitakan. Dan jangan saudara pikir, kan gereja udah kaya, masa saya harus tetap berbuat sesuatu? Saudaraku, this is not about the amount. This is about your heart. Ini bukan soal jumlahnya, ini soal hati saudara. Ketika saudara mengerti bahwa berkat Tuhan yang Tuhan percayakan di tangan saudara itu, ada titipan untuk keluarga saya, ada titipan untuk orang miskin, dan ada titipan untuk pekerjaan Tuhan, dan kau taati dengan setia, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Jadi jelas ya. Itu yang saya sebut lingkaran kemuliaan. Kita terima segalanya dari Tuhan. Lalu kalau spirit kita, spirit yang memberi kasih, memberi perhatian, memberi semangat, memberi dorongan. Pokoknya apa saja memberi. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Kalau orang masih berpikir memberi lebih menyenangkan daripada menerima. Maksud saya, kalau ada orang yang masih berpikir menerima lebih menyenangkan daripada memberi. Mental saudara masih mental budak. Mental saudara masih yang saya sebut beggar mentality. Atau mental seorang pengemis. Karena pengemis senang meskipun hanya dapat recehan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Beda dengan kingdom mentality. Mental kerajaan Allah. Karena saya sudah menerima dari segala dari Tuhan. Betul saya ada kekurangan. Pertanyaan saya. Memang orang kaya nggak ada masalah. Memang orang kaya nggak ada kebutuhan, ada juga. Tetapi saudaraku, mentalnya adalah kingdom mentality. Dan kingdom mentality nggak ada hubungan dengan kaya atau miskin. Ada orang miskin tapi mentalnya kingdom mentality. Dia senang memberi. Tetapi ada orang kaya mentalnya tetap beggar mentality. Karena dia selalu mau take. Udah jadi pejabat masih ambil duit rakyat. Udah jadi anggota parlemen yang gajinya cukup tetap masih rampas duit rakyat. Udah jadi pejabat dengan gaji, dengan tunjangan yang cukup tetap masih korupsi, gak pernah puas karena beggar mentality, tangannya di bawah. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Soal memberi ini adalah soal mentality. Bukan soal miskin atau kaya. Saya harap saudara mengerti. Karena ada orang yang jauh lebih kaya dari saudara. Tapi mentalnya beggar mentality. Tapi ada orang yang jauh lebih miskin dari saudara. Tapi wow luar biasa. Kingdom mentality. Rohnya roh yang suka memberi. Makanya Paulus bilang. Dalam segala sesuatu telah aku berikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab Dia sendiri telah mengatakan adalah terlebih bahagia memberi daripada menerima. Jadi kalau kita masih terlebih bahagia menerima daripada memberi. Itu yang saya sebut orang-orang yang belum beres sama dirinya. Karena masih beggar mentality. Tapi orang-orang yang sudah beres dengan dirinya. Akan hidup dengan kingdom mentality. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Selanjutnya klik. Sesudah mengucapkan kata-kata itu. Paulus berlutut. Dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Apa yang terjadi? Karena rohnya Paulus roh bersyukur. Roh melayani. Roh yang memberi. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh. Dan sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka gak rela Paulus meninggalkan. Itu yang saya sebut hidup jadi berkat. Jangan sampai hidupmu memuakkan orang. Jangan sampai hidupmu menyebalkan orang. Jangan sampai kalau kau datang orang bilang, aduh kunyuk ini pakai data. Ampun dah. Jangan sampai kalau sudah pergi orang bilang, aduh untung deh buku sate ini. Sampai orang menyebut, aduh untung dia pergi itu, aduh ketoprak basi itu. Bayangin orang memanggil lu ketoprak basi. Aduh, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, ya kan? Lihat.
Orang yang spiritnya bersyukur, melayani, memberi, maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Artinya dicintai. Artinya dihargai. Artinya dibanggakan. Saya harap anak-anakmu mencintai saudara, menghargai saudara, membanggakan saudara. Saya berdoa mertua saudara, menantu saudara, ipar saudara, besan saudara mencintai, menghargai, membanggakan saudara, karena memang hidupmu berarti, berdampak buat banyak orang. Jangan sampai hidupmu jadi benalu yang nyusahin orang. Justru kalau engkau gak pergi-pergi, orang nangis. Aduh, kok nih orang gak pergi-pergi. Iya kan? Tapi lihat, menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita maksud saya. Terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi, lalu mereka mengantar dia ke kapal. Gak rela, saudara. Diantar ke kapal. Karena segitiga iman yang tadi saya katakan. Bersyukur, melayani, dan memberi. Klik. Nah, saya catat di sini. Salah satu ukuran karakter dan iman dalam diri orang percaya itu memberi. Kalau kita mau lihat karakter orang, kita mau lihat ukuran iman, nggak bisa hanya dengan lihat cara doanya. Oh, dia doa terus lu pendeta. Ya kadang-kadang ada banyak orang doa, bagus sih doa terus, sampai ada banyak orang yang doa terus, kenapa? Karena kepepet, saudara. Ada orang yang doa tapi wah mulutnya jahat. Ada orang yang doa tapi pelitnya minta ampun, saudara. Tapi kalau orang suka memberi, itu adalah bagian dari karakter yang baik. Karena orang yang karakternya jelek adalah orang yang suka mengambil. Ataupun kalau dia memberi, dianggap itu as a gamble. Tahu judi? Memberi $1.000 dengan perkiraan kalau menang dapat $10.000. Ah, ini bahaya. Gamble mind. Pikiran judi, saudara. Tapi salah satu ukuran dari iman, karakter, dan pertobatan seseorang adalah semangatnya untuk memberi. Mungkin setelah menatap saya dan berkata, itu terlalu duniawi ya pendeta. Hamba-hamba Tuhan sekarang kok ngomongnya duit terus. Siapa yang ngomong duit terus? Otak lu tuh yang duit. Yang lagi saya ngomong adalah memberi. Give. Dan memberi ini banyak hal. Memberi senyum, memberi dorongan, memberi semangat, memberi kekuatan. Yang otomatis di dalamnya juga ada hal-hal yang sifatnya materi. Jadi ada material things, ada non-material things. Klik. Matius 6 ayat 21 ngomong tentang material things. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jelas. Karakter dan iman seseorang sangat ditentukan dengan apa? Kesiapan untuk memberi. Dan untuk itu Yesus bilang, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena mereka yang menerima tangannya di bawah. Tapi mereka yang memberi tangannya di atas. Mereka yang bahagia kalau menerima berarti dia punya beggar mentality atau mental pengemis. Tapi mereka yang berbahagia kalau bisa memberi berarti mereka punya mental kerajaan. Dan Tuhan sedang mencari mereka yang memiliki mental kerajaan, karena kewargaan kita ada di dalam sorga kata Alkitab. Jangan cuma waktu sekolah minggu kita nyanyi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Wow. Tapi bertindaklah sebagai anak raja, bukan anak pengemis, saudara. Kita lihat selanjutnya.
Beberapa karakter orang dalam memberi. Kita mau lihat dulu karakter orang dalam memberi. Yang pertama, tidak suka memberi. Pelit dalam memberi. Dia selalu berpikir bagaimana memberi sesedikit-sedikitnya untuk mendapatkan untung dan keuntungan sebesar-besarnya. Orang kayak begini. Bukan hanya saya beri nama pelit, tapi juga saya beri nama licik, saudara. Dan kalau hari ini itu engkau bertobat dalam nama Yesus, saya nggak mau tahu. Ketika saya mengupas ini, ada banyak orang yang mungkin berkata, oh kenapa Glow sedang dalam kesulitan keuangan kah sampai khotbah tentang memberi. Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan. Jangan salah. Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center mempersiapkan khotbah untuk jemaatnya 5 tahun. Kita sudah punya persiapan untuk mengarahkan ke arah mana jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk digembalakan di gereja ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Bagaimana kita mengarahkannya, kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Dan setiap 5 tahun kita sudah punya program-program. Baik arahan tahun, visi-visi tahun. Sampai kepada detail penyampaian firman Tuhan untuk mengarahkan jemaat. Karena saya tidak menganggap saudara sebagai pengikut Kristus. Tapi buat saya saudara hamba-hamba Tuhan yang harus diprogram dengan baik. Saya gembala. Dan sebagai gembala saya harus berpikir. Domba yang berumur 1 bulan. Apa yang harus kita kasih makan? Domba yang sudah 1 tahun. Domba yang sudah berumur 2 tahun. Dan karena saya menganggap saudara sebagai prajurit-prajurit Kristus. Maka materi latihan apa yang harus saudara miliki? Materi pendidikan firman apa yang harus saudara dapatkan? Karena target yang Tuhan taruh dalam hati saya. Supaya setiap saudara menjadi pemenang-pemenang jiwa. Untuk merampas banyak orang dari neraka menuju rumah Bapa yang penuh kemuliaan. Yeah, haleluya. Jadi saudara mau kritik saya apapun, I don't care. Saudara memberi masukan, saya terima. Tetapi yang saya mau ingatkan buat setiap saudara. Untuk setiap orang yang tidak suka memberi. Pelit dalam memberi. Dan berpikir bagaimana saya memberi sesedikit-sedikitnya. Dengan mendapatkan keuntungan di balik itu semua sebesar-besarnya. Saya beri nama, engkau bukan hanya pelit, engkau licik. Engkau harus bertobat dalam nama Yesus. Karena sifatmu yang jahat itu, sifatmu yang licik dan curang itu, tidak akan mungkin membawa engkau ke sorga. Yang kedua, beberapa karakter orang dalam memberi. Ada yang berat dalam memberi. Terlalu banyak mikir. Waduh. Saya rugi dong. Aduh, nanti saya makan apa? Waduh, nanti bagaimana? Kenapa? Karena dia pikir semua yang dia punya adalah miliknya. Dia lupa bahwa dia hanya mendapat titipan Tuhan. Memberi itu tidak perlu terlalu banyak mikir. Memberi itu kalau kita digerakkan oleh Roh Kudus, berbuatlah. Kecuali memang kita dasarnya orang pelit. Dasarnya orang koncudu, dasarnya orang skakar. Dasarnya memang masih beggar mentality, mental pengemis. Yang cuma mikir bagaimana saya mendapat. Yang kayak gini gak pernah tergerak. Karena bicara tergerak. Ada orang yang tidak pernah tergerak dan tidak pernah bergerak. Ada orang yang tergerak tapi tidak pernah bergerak. Dan yang luar biasa. Ada orang yang tergerak dan bergerak bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga. Karakter orang dalam memberi. Yang pertama tidak suka memberi, pelit dalam memberi. Yang kedua berat dalam memberi. Terlalu banyak mikir. Yang ketiga. Nah ini parah ini. Menyombongkan pemberiannya karena merasa berjasa. Waduh. Yang kayak gini kadang-kadang suka memberi loh. Tetapi dia memberi sebetulnya bukan karena mengasihi. Bukan karena mentaati kebenaran firman. Tetapi kenapa? Karena kesombongannya. Karena keangkuhannya. Karena ingin menonjolkan diri. Yang kayak begini kalau sumbangannya gak disebut. Namanya gak masuk dalam daftar, tersinggung.
kecewa, nggak mau keluar gereja, saudara. Tetapi kalau diumumkan dari mimbar, Bapak Joko Santoso mangun di Projo, jatuh neng mejo, dapat duit jigo. Wah, sumbangannya 150 juta. Wah, langsung Pak Joko. Wah. Tapi kalau nggak disebut pendeta ini gimana sih, nggak tahu berterima kasih, itu kan dari Tuhan. Wah, istilahnya dari Tuhan, tapi itu kesombongannya, saudara. Sekali lagi, jangan memberi karena kesombongan. Kalau tangan kanan memberi, kata Alkitab, biarlah tangan kiri jangan tahu. Bukan berarti orang nggak boleh tahu kalau kita memberi. Tapi maksudnya di sini jangan sampai kita pakai hanya untuk kesombongan kita. Karena ingat, kita tidak pernah memberi. Saya koreksi ya. Kita tidak pernah memberi, kita sebetulnya hanya menyalurkan. Loh kok gitu pendeta? Alkitab kan istilahnya memberi, loh istilahnya memang memberi, tetapi kenyataannya kita sebetulnya hanya menyalurkan. Karena semua yang kita punya kan berasal dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan lihat udah habis, ya dia lagi yang mencukupi. Kenapa dia tidak mencukupi? Karena kita pelit. Yang keempat, beberapa karakter orang dalam memberi. Memberi dengan niat untuk kepentingan pribadinya. Wah, ini Bapak ini kan pejabat nih. Kalau saya memberi nih, supaya proyek-proyek saya lancar nih. Wah. Buat saya, yang kayak begini rohnya roh koruptor, saudara. Masuk gereja, tapi rohnya roh koruptor, saudara. Yang kayak begini nih, kalau dia bisnis, bisa ditangkap KPK, bisa ditangkap kejaksaan, bisa ditangkap Bareskrim. Kenapa? Karena rohnya dalam Tuhan saja, rohnya dalam pelayanan aja. Udah begitu. Adik-adik muda naksir cewek gitu, naksir cowok. Wah, langsung bawain martabak lah. Tiap kali datang, wah, bawa mie pangsit lah. Somai babi lah. Tetapi bukan dasarnya, bukan suka memberi. Tetapi dasarnya ada corruption spirit. Ada roh korupsi, saudara. Dia baru kelihatan memberi kalau ada maunya. Pak, istrimu begitu kecewa, seringkali. Karena engkau pelit sekali sama istri. Ibu, kadang-kadang kau sama suami itu terlalu perhitungan banget. Mari belajar dalam hidup ini. 3 segitiga iman itu, 1 segitiga iman itu. Kita bersyukur. Kan kita bersyukur bukan karena semuanya sempurna. Tapi dengan kita bersyukur kita melihat semuanya semakin disempurnakan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sudah memberikan suami, kita bersyukur Tuhan sudah memberikan istri. Kita bersyukur Tuhan sudah memberikan mertua. Tuhan bersyukur kita diberikan anak-anak. Iya kan? Lalu kita melayani. Dan spiritnya memberi. Bukan hitung-hitungan. Wah, oh dia baik sama saya, boleh dia begitu, terus saya mesti melayani. Wah, 4 gue. Aduh. Ada orang yang memberi. Tetapi dengan niat untuk kepentingan pribadinya. Dan kalau ini saudara, saya beri nama hatimu curang. Saya beri nama hatimu tidak bersih. Saya beri nama roh di dalammu adalah roh corruption, roh korupsi. Tetapi selanjutnya yang kelima saya pelajari. Apa karakter orang dalam memberi? Memberi dengan tulus. Sebagai ucapan syukur yang kayak begini hidupnya diberkati.
Kalau saudara setuju, ketik di live chat saudara. Saya harus memberi dengan tulus. Saya harus memberi dengan tulus. Sebagai istri, saya harus memberi kepada suami saya dengan tulus. Sebagai suami, saya harus memberi kepada istri saya dengan tulus. Sebagai menantu, saya harus memberi kepada mertua saya dengan tulus. Bukan hanya uang, segala hal. Jangan tunggu, ya kalau dia baik sama saya mau memberi, tapi kalau tidak, enak aja. Itu namanya spirit of corruption. Kita memberi, bukan karena mereka pantas menerima. Tapi kita memberi, karena Kristus menyuruh kita memberi. Kita memberi, karena memang roh di dalam kita, roh yang suka memberi. Kita memberi, karena kita punya kingdom mentality. Kita memberi, karena berkat Tuhan terlalu luar biasa buat hidup kita. Haleluya. Amin. Klik. Memberi sangat penting. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, why? Kan Tuhan juga gak akan kekurangan dalam pekerjaannya. Kan Tuhan bisa memberkati semuanya. Kenapa Tuhan harus pakai manusia untuk memberi? Ada banyak orang kan pertanyaan seperti itu. Orang-orang yang berpikiran agnostik. Orang-orang yang berpikiran ateis. Orang-orang yang berpikiran free thinker akan berkata, gereja cuma cari duit aja, ngomong tentang memberi. Apa itu? Kan ini Tuhan yang punya, Tuhan yang urus semuanya. Saudara free thinker kah? Saudara agnostik kah? Saudara menyebut diri ateis sekalipun. Izinkan saya mengingatkan saudara. Amsal berkata, hadiah akan membawa engkau pada raja-raja. Artinya kalau engkau orang yang suka memberi. Siapapun saudara. Formula ini sudah pakai. Jalanmu terbuka lebar. Tapi harus memberi dengan tulus. Makanya istilah hadiah menghantarkan kau pada raja-raja. Setiap bisnismen, setiap adik-adik muda, setiap cewek-cewek yang masih muda, cowok-cowok yang masih muda. Belajar dalam hidup saudara suka memberi. Dan kalau saya juga boleh nasihatin untuk cowok-cowok yang yang belum nikah. Cewek-cewek yang belum nikah. Lu kalau cari pasangan teman hidup jangan yang pelit. Lu kalau cari pasangan teman hidup, kalau saya boleh nasihatin nih sebagai orang yang lebih tua nih, sebagai orang yang oleh anugerah Tuhan sudah dibawa keliling ke seluruh Indonesia, 34 provinsi saudara, iya kan? Dan kalau saya boleh kasih tahu saudara nih, saya kasih tahu nih, lu kalau cari pasangan teman hidup jangan yang pelit deh. Mau seganteng apapun kalau pelit, aduh udah deh makan hati saudara, bener ya kan? Mau secantik apapun, pintar masak bagaimanapun kalau pelit, ke laut aja lu, ya kan? Udah kepala batu, egois, pelit, arogan, kasar, emosional, hidup lagi. Kalau saudara masih paksain diri menikah sama orang kayak begitu, saya kirim bunga tulisannya, selamat menderita. Ketiga, iya kan? Jadi saudaraku, saudara free thinker kah, saudara agnostik kah, saudara ateis sekalipun. Tetap saya ajarkan, memberi itu penting. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa? Karena memberi mengajar kepada kita kehilangan itu biasa. Kan dalam hidup ini kita pasti akan menghadapi kehilangan. Kenapa orang bunuh diri? Kenapa orang stres? Kenapa orang jatuh pada hal yang bernama depression? Kenapa orang akhirnya melarikan diri dengan obat-obat terlarang? Jawaban saya sederhana, karena gak siap menerima kehilangan. Mamanya meninggal, orang yang dia cintai meninggalkan dia, barangnya diambil, emosi sakit hati, difitnah orang, jabatannya dirampas, dia dibuang kemana begitu. Saudaraku, Ayub waktu kehilangan segala-galanya, ini yang saya bilang orang yang sudah beres sama dirinya. Ayub waktu kehilangan segala-galanya, istrinya marah. Istrinya bilang, masih kau bertekun dengan Allah yang sedemikian itu, kutuki Allah dan matilah. Daud bilang, hei kau berbicara seperti perempuan yang tak waras.
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu kalimat dari orang yang sudah beres. Orang yang rela kehilangan. Dan kita tahu terbiasa setiap pagi dia mempersembahkan korban. Dia memberi. Orang yang terbiasa memberi adalah orang yang tidak stres, orang yang tidak depression. Orang yang tidak hidup harus dengan panic attack. Dan hari-hari ini orang-orang dengan gangguan masalah-masalah kejiwaan semakin banyak. Dan kemudian mencari pembenaran bahwa it's okay, it's normal. I know it's normal. But in Jesus there is the solution. Dalam Yesus ada jalan keluar, dalam Alkitab. Saya terlalu percaya Alkitab adalah jaminan kepastian kita. Alkitab punya 1001 cara keluar dari masalah depression. Dan salah satunya adalah kita harus menyadari bahwa kehilangan itu biasa. Dan bagaimana melatih kehilangan itu biasa? Kita terbiasa dengan memberi. Apa yang pernah kita punya, kita bagikan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita anggap itu biasa. Yang kedua, kenapa memberi sangat penting? Karena memberi mengajar kepada kita semua yang kita punya hanya titipan dan sementara. Jadi ketika diambil, ketika nggak ada lagi, it's okay. It's normal. Waktu Yusuf kehilangan jabatannya, nggak masalah tuh. Biasa aja. Dia cuma bilang manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dan justru yang seperti itu Alkitab bilang, orang yang rela kehilangan nyawanya justru akan mendapatkannya. Tuhan bilang sama Abraham, Abraham ambil anak yang tunggal yang kau kasih yakni Ishak, persembahkanlah. Dia langsung berangkat. Dia langsung persembahkan. Kan dia tahu semua yang dia punya titipan dan sementara dia gak berdebat sama Tuhan. Apa Tuhan? Ambil anak yang tunggal yang kau kasih yakni Ishak. Jangan Ishak deh Tuhan, Ismail aja deh Tuhan. Dia gak tawar apa? Ishak, jangan Ishak deh Tuhan, Hagar aja lah mamanya Ismail lah gitu. Apa Tuhan? Ishak, jangan Ishak lah Tuhan. Sarah. No, dia tidak tawar. Dia tahu semua yang dia punya hanya titipan dan sementara. Makanya saya ulangi sekali lagi, orang yang memberi, karakternya luar biasa. Orang yang memberi, dia punya mentalitas kerajaan. Yang ketiga, memberi sangat penting karena memberi mengajar kepada kita. Kita memberi bukan karena kita berkelebihan. Tapi karena kita memahami makna ketaatan. Kita memberi bukan karena kita lebih. Saya gak tahan sama orang-orang yang dasarnya punya jiwa yang pelit, saudara. Jiwa yang kikir saya beri nama. Selalu kalau mendengar pengupasan tentang persembahan, sensitif banget. Kalau mendengar pengupasan tentang memberi, gak bisa dong, kan kita juga miskin, kan kita yang harus menerima, kita begini-begini. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita memberi bukan karena kita kelebihan. Tapi kita memberi karena kasih di dalam kita yang gak tahan melihat sesuatu yang bisa kita bantu. Coba lihat Daud. Daud rohnya adalah roh yang memberi. Dia gak perlu jadi tentara hebat dulu untuk mengalahkan Goliat. Dan dia memberi yang terbesar tuh bangsa Israel adalah memberi kemenangan yang luar biasa. Dia memberi lewat apa? Perjuangannya. Betul dia gak punya uang. Dia gak punya kekuatan, tapi dia punya iman. Makanya waktu dia menghadapi Goliat, dia bilang, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Itu yang saya bilang dengan memberi. Kita bisa memberi lewat tenaga, lewat pelayanan, lewat apa yang bisa kita buat. Rohnya harus roh yang memberi. Jangan bilang, ya seandainya saya begini, seandainya saya kaya, pasti saya memberi. No. Kok dasarnya kikir, mau sampai sekaya apapun makin tambah kikir, saudara. Oh, ada begitu banyak koruptor-koruptor kok. Rumahnya udah segede 7 kali lapangan bola kadang-kala. Mobilnya waduh minta ampun saudara. Masih korupsi juga. Masih rampas duit rakyat juga. Masih ngambil juga. Kenapa? Rohnya itu roh setan di dalamnya saudara. Sorry kalau saya ngomong begini. Saya cinta saudara. Saya bukan marah sama saudaranya.
Tapi saya marah sama roh di dalam saudara itu. Karena roh di dalam saudara yang memaksa, saudara mengikat, saudara membelenggu saudara menjadi orang-orang yang rakus. Dalam nama Yesus, lepaskan dirimu dari roh kikir, roh rakus, roh setan itu. Tapi mulai hari ini sadari bahwa kita memberi bukan karena kita berkelebihan, tapi karena kita memahami makna ketaatan. Kristus memerintahkan kita untuk memberi. Kita memberi karena kita bersyukur terlalu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan buat saya. Kita memberi karena kita sudah beres sama diri kita. Enggak lagi yang kita harapkan. Pokoknya apa yang Tuhan sediakan itu sudah lebih dari cukup buat saya. Orang-orang yang rohnya roh yang memberi. Rumah tangganya bahagia. Karena memang selalu semangatnya memberi, bukan hanya uang. Memberi perhatian, memberi kasih, memberi maaf, memberi semangat, memberi dorongan, memberi kekuatan, memberi tuntunan, memberi hal-hal yang positif. Karena roh di dalamnya, roh yang memberi. Selanjutnya, memberi sangat penting karena memberi mengajar kepada kita pengertian. Bahwa kita sudah beres dengan diri kita dan masa depan kita, bahwa masa depan kita sudah terjamin. Kenapa kita memberi? Karena kita udah gak punya roh kekhawatiran lagi, kita udah gak punya roh ketakutan lagi. Oh nanti kalau saya memberi saya jadi kurang, oh kalau saya memberi nanti gimana masa depan saya, oh kalau saya memberi bagaimana. Saudaraku, Daud sampai bilang begini, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang-orang benar meminta-minta roti. Selalu ada berkat Tuhan. Ini yang saya bilang orang yang sudah beres. Ada banyak orang belum beres sama dirinya kok. Hidupnya khawatir untuk apa saja. Karena dia pikir, oh nanti gimana kalau begini. Nanti itu yang setan mau taruh dalam hidupmu. Pada orang-orang yang sudah beres dengan dirinya. Akan bersyukur. Akan melayani. Dan akan memberi. Haleluya. Klik. Selanjutnya kita pelajari. Yang terakhir, apa berkat bagi orang yang memberi? Yang pertama, coba lihat Yoel pasal 2, 25-27. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belang pindahan, belang pelompat, belang pelahap, dan belang pengerip. Tentaraku yang besar, yang kukirim ke antara kamu. Wow, luar biasa. Jadi berkat yang pertama, Tuhan memulihkan kita dan menghalaukan kita dari belalang pindahan, belang pelompat, belang pelahap, dan belalang pengerip. Bahkan tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu, perhatikan baik, akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Artinya kita bukan hanya dipulihkan kepada kita. Bukan hanya dihalaukan dari belang pelahap. Tetapi diberikan semangat untuk terus mendekat, mendekat, mendekat. Dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Memuji-muji Tuhan. Ayat 27. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Lihatnya, berkat pertama, Tuhan memulihkan kita, Tuhan menghalaukan kita dari belang pengerip, belang pindahan, belang pelompat. Tuhan mengirim tentara yang sangat besar. Tuhan menjadikan kita orang-orang yang menyadari bahwa Tuhan ada sehingga kita punya semangat selalu untuk memuji-muji Tuhan. Itu berkat pertama. Berkat kedua, Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan pada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram. Akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Kenapa Abram menerima upah yang sangat besar? Coba lihat Kejadian 14 ayat 20. Dan terpujilah Allah Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke lenganmu. Lalu Abram memberikan kepada 1/10 dari semuanya. Jelas ya. Upahmu akan sangat besar. Wih. Jadi yang pertama, yang saya sebut berkat buat orang yang rela hati dalam memberi, yang suka cita dalam memberi. Dia akan mendapat upah yang sangat besar. Abraham dapat upah yang sangat besar. Kenapa dia memberi? Mengembalikan perpuluhannya kepada Melkisedek. Lalu kita lihat Tuhan juga kasih janji. Upahmu sangat besar. Aku akan menghalau belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat. Tentaraku yang sangat besar akan kukirim. Engkau akan memuji-muji aku dan engkau akan menyadari aku ada di antaramu. Itu berkat pertama. Selanjutnya yang kedua.
Keluaran 23 ayat 25 sampai 26. Tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan mengenapkan tahun umurmu. Yang kedua, berkat untuk mereka yang suka memberi. Tuhan memberkati roti makanan kita, air minuman kita, dan menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengah kita. Haleluya. Artinya apa saja yang kita perbuat ada berkat Tuhan. Makanan, minuman, pekerjaan ada berkat Tuhan. Nah kalau Tuhan memberkati, kita tidak akan turun tapi naik. Tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Bahkan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dalam nama Yesus terima dengan iman. Ada banyak orang, penghasilannya banyak. Tetapi Alkitab berkata seperti ditaruh di kantong yang bocor. Karena dasarnya pelit, dasarnya rakus. Sehingga apa yang terjadi, apa yang dia dapat, keluar lagi sia-sia ke rumah sakit lah, ke inilah. Tapi kalau kita suka memberi, penjagaan Tuhan sempurna. Selanjutnya, klik. Yang ketiga, Maliaki 3 ayat 10 sampai 12, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Diingatkan sekali lagi, aku akan menghardik bagimu belang pelahap. Supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi lihat ya. Alkitab bilang apa? Tuhan gak malu-malu. Tuhan gak bilang, kalau boleh nih, kalau bisa nih, enggak. Tuhan kasih perintah, bawa persembahan persepuluhan. Uji aku. Wah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sorry. Kalau hamba-hamba Tuhan takut berbicara tentang perpuluhan. Kalau hamba-hamba Tuhan menghindar berbicara tentang perpuluhan. Bahkan kalau hamba-hamba Tuhan menyerang perpuluhan, saya beri nama itu adalah hamba-hamba Tuhan yang jahat. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, tapi itu kan urusan perjanjian lama. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buang aja perjanjian lama kalau memang saudara pikir udah gak perlu lagi. Apa Yesus gak pernah bicara tentang perpuluhan? Ada yang bilang ya perpuluhan adalah batas minimal. Loh, perpuluhan aja lo gak ngembalikan, apalagi batas minimal lagi saudara-saudara. Iya kan? Yesus bilang apa? Berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Berikan kepada kaisar apa yang kaisar punya. Ya tapi kan dia tidak bicara perpuluhan. Hei, orang zaman itu udah ngerti konteksnya dikit. Kenapa saudara-saudara? Orang sekarang kadang-kadang nyerang kiri, nyerang kanan. Konteksnya aja gak ngerti kok. Sembarang aja ngomong-ngomong. Waktu Yesus bilang berikan kepada kaisar apa yang kaisar punya, itu bicara pajak. Berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya, itu bicara tentang perpuluhannya. Sembarang aja ngoni-ngoni ini semua ini. Hanya demi konten kadang-kala. Hanya supaya kelihatan benar dengan pelitmu itu, dengan koncudumu itu, dengan skakarmu itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saya bicara ini, saya bukan bicara pada jemaat yang harus mengembalikan perpuluhan ke gereja kita. Karena selalu saya bilang, saudara kembalikan perpuluhan ke gereja saudara masing-masing. Kalau saudara menatap saya dan berkata, tapi gereja kami tidak mengajarkan tentang perpuluhan, itu enggak persoalan. Kalau saudara kirim persembahan perpuluhan, saudara pasti diterima. Itu aja kirim saudara. Selesai. Dan saya harus tegaskan. Hamba-hamba Tuhan. Yang tidak mengajar atau takut mengajar. Atau bahkan menyerang tentang perpuluhan adalah hamba-hamba Tuhan yang jahat. Karena Yesus sendiri, maksud saya Allah sendiri. Allah sendiri. Hello, Allah sendiri. Hello, Allah sendiri. Yang berkata bawalah persembahan perpuluhanmu dalam rumah perbendaharaanku. Ada penafsiran harus dibawa ke gereja, ada penafsiran harus dikasih pendeta, ada penafsiran harus dikasih orang miskin, ada yang bisa, itu mah terserah masing-masing gereja punya aturan sendiri. Gereja-gereja aliran Pantekosta, gereja-gereja aliran Betel, gereja-gereja aliran karismatik punya aturan sendiri. Nanti gereja-gereja aliran Protestan HKBP punya aturan sendiri tentang pengelolaan keuangan, itu bukan persoalan saya.
Tetapi minimal Alkitab bilang bawalah persembahan perpuluhanmu itu. Saya nggak mau bikin perdebatan menjadi panjang, tetapi itu yang Alkitab bilang. Bawa persembahan persepuluhanmu. Lalu Tuhan bilang apa? Uji aku. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap lagi, mencurahkan berkat sampai kau kelimpahan. Berarti yang pertama, upahmu sangat besar. Kita akan dijauhkan belang pelahap, belang pindahan, belang pengerip, belang pelompat. Tuhan akan mengutus tentaranya. Sampai kita mengakui bahwa dia hadir. Dan kita memuji-muji dia. Dan yang kedua, Tuhan akan memberkati kita. Makanan dan minuman kita diberkati dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan yang ketiga, kalau kita memberi, Alkitab berkata Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Mana aku akan menghardik bagimu belang pelahap supaya jangan dihabisi hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Artinya ada saja berkat yang luar biasa terjadi. Kalaupun ada famine atau ada kelaparan atau ada masalah, tetapi Tuhan tetap akan membela. Lihat selanjutnya 12. Maka segala bangsa, ini targetnya, akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Jadi artinya memberi, Tuhan memberkati, menjadikan kelimpahan. Bukan supaya kita tambah hebat, tambah kaya, tambah dipuja-puja orang. Bukan. Tapi supaya kita dapat menjadi kesaksian. Orang melihat tangan Tuhan menyertai kita. Dan kita dapat berbuat lebih banyak lagi untuk orang lain. Untuk Tuhan. Untuk pekerjaannya. Dan untuk perluasan kerajaannya. Doa saya. Sebelum kita terima perjamuan suci hari ini. Apa itu perjamuan suci? Tuhan memberi dirinya buat kita. Dirinya saja dia berikan. Dan kita masih berdebat soal perpuluhan. Kita masih berdebat soal persembahan. Kita masih berdebat soal memberi buat orang miskin. Kita masih berdebat untuk memberi buat orang-orang yang membutuhkannya. Waktu hari ini kau terima tubuh dan darah Kristus. Bertobatlah. Dan jadilah orang-orang yang suka memberi.